Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan membahas soal dari UM-UGM. Lumut kera dapat berperan sebagai organisme perintis pada lahan tandus, sebab lumut kera dapat melepaskan fragmen talusnya dalam proses pembentukan tanah. Nah, untuk membahas soal kali ini, kita akan bahas dulu apa pengertian dari lumut kera itu sendiri. Jadi, lumut kera ini juga dikenal sebagai lichen ya. Dimana lumut kera ini tidak sama dengan kelompok lumut pada Bryophyta. Nah, kenapa demikian? Karena pada lumut kera ini dia adalah bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga. Nah, jamur yang bersimbiosis dengan alga ini biasanya adalah golongan dari jenis Ascomycota ya. Nah, maka jamur ini disebut sebagai mycobion. Sedangkan kalau daripada alga ini bisa berasal dari Cyanobacteria atau Cyanophyta, misalnya adalah nostoc, atau juga bisa berasal dari Chlorophyta, misalnya adalah Treboxia. Nah, jenis alga ini yang membentuk simbiosis dengan jamur membentuk lumut kera disebut sebagai mycobion. Jenis alga yang bersimbiosis dengan jamur membentuk lumut kera ini disebut dengan phycobion. Atau juga dapat dikatakan sebagai photobionts. Nah, adapun untuk strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari struktur pada lichen. Di situ dapat kita ketahui ya, terdapat talus lumut kera ya. Ini adalah bagian talus. Talus lumut kera, di mana talus lumut kera ini dia sebagian besar terdiri dari hifa jamur ya. Ini adalah hifa jamur yang tersusun atau yang terjalin rapat ya. Terjalin rapat. Kemudian pada bagian yang berwarna hijau, nah itu adalah bagian sel-sel ganggangnya ya. Sel ganggang atau alga yang kita kenal sebagai phycobion. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali di situ dia ada unit reproduksinya. Nah, untuk unit reproduksinya ini dia disebut sebagai soredia. Nah, sedangkan kalau ini adalah bagian dari bentukan
Ascocap ya, atau morfologi dari Ascomycota yang berbentuk seperti cawan ya. Nah, ini adalah Ascocarpus pada bagian hifa jamur ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali ya. Nah, Ascocarpus itu adalah tubuh buah dari fungi ya, atau fruiting body dari fungi. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, di situ kumpulan hifa pada bagian lichen ini akan menyerupai spons ya. Menyerupai spons, di mana ini dapat menyerap air ya. Jadi struktur ini nantinya akan menyerap air yang berasal dari mana? Berasal dari udara ya. Kemudian pada bagian bawah sini juga nanti ada lapisan yang disebut dengan rhizoid ya. Nah, rhizoid ini berbeda dengan akar. Dia berperan sebagai pelekat pada bagian permukaan substrat. Nah, kemudian dengan adanya struktur yang menyerupai spons ini, nanti dia juga bisa memperoleh garam mineral juga ya. Nah, ini juga nanti akan memperoleh garam mineral dari mana? Tentunya juga dari udara. Jadi semuanya ini dia berasal dari udara. Nah, kemudian selanjutnya garam mineral serta air ini sebagian itu akan diberikan kepada si alga ya. Nah, nanti oleh alga ini akan digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis. Dan sebagian kecil lagi akan digunakan oleh si jamur tersebut. Nah, keuntungan daripada si alga ini yang pertama tentu ya dia akan memperoleh bahan fotosintesis. Nah, yang kedua, alga juga ini akan memperoleh perlindungan dari adanya predator atau oleh adanya serangga yang memakan si alga, yang diberikan perlindungan oleh siapa? Yaitu oleh jamur. Nah, sedangkan nantinya alga ini akan memberikan kontribusi kepada jamur berupa apa aja? Tentunya alga akan memberikan makanan ya. Memberikan makanan yang berupa glukosa pada si jamur, yang nantinya glukosa akan digunakan sebagai sumber karbon si jamur. Karena kita tahu ya, jamur ini dia adalah heterotrof, sehingga dia akan sangat bergantung dengan organisme autotrof seperti itu. Nah, jenis simbiosis antara alga dengan jamur seperti inilah yang dikenal sebagai simbiosis mutualisme. Nah, karena pada lichen ini dia memperoleh garam mineral serta airnya dari udara, maka untuk lichen habitatnya itu tidak bergantung dengan kualitas dari tanah ya.
tidak bergantung dengan kualitas pada tanahnya. Entah tanah tandus, tanah subur, itu tidak mempengaruhi kehidupan dari si lichen, melainkan yang sangat berpengaruh adalah udara, di mana semakin bersih udaranya maka di situ untuk populasi dari lichen akan banyak. Nah, fungsi lichen berdasarkan habitatnya ini yang tidak bergantung dengan kualitas tanah, nanti dia akan berperan sebagai apa? Sebagai bioresource, ya. Bioresource, di mana dia akan berperan sebagai organisme agen perintis pada lingkungan yang mengalami kerusakan, misalkan oleh adanya gempa bumi, kemudian oleh adanya gunung meletus yang akan menghilangkan sebagian besar vegetasi tanaman. Nah, agar nanti bisa ditumbuhi lagi oleh tanaman, maka di situ akan pertama kali akan ditumbuhi oleh lichen untuk menghasilkan produk tanah yang bagus terlebih dahulu, baru akan ditumbuhi oleh tanaman, seperti itu. Nah, yang kedua, dengan habitatnya lichen ini yang tidak bergantung dengan tanah melainkan udara, maka lichen juga bisa digunakan sebagai bioindikator terhadap kebersihan udara, di mana pada udara yang bersih di situ lingkungannya maka lichennya banyak. Namun ketika udaranya kotor, maka di situ habitat dari lichen ataupun populasi dari lichen ini sangat-sangat jarang atau sedikit sekali, seperti itu. Nah, berdasarkan bentuk lichen itu dapat dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, ada yang memiliki bentuk seperti menyerupai kerak, ya, yang disebut sebagai krustos. Kemudian ada yang menyerupai daun yang disebut sebagai folios. Serta yang ketiga, ada yang menyerupai semak yang disebut sebagai fruktikos. Nah, ini adalah pengetahuan tentang lichen. Nah, kembali lagi, kenapa kok dia ini berbeda dengan lumut? Jelas ya, kalau kita lihat pada lumut ini, dia adalah kelompok tumbuhan yang tersusun atas organ mirip akar, daun, dan batang yang kita kenal sebagai kelompok tumbuhan Talofita. Nah, pada kelompok tumbuhan Talofita ini dia adalah organisme autotrof yang tidak memiliki jaringan pembuluh angkut atau atracheofita. Nah, itu ya perbedaan antara lumut bryophyta dengan lumut kerak atau lichen. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Lumut kerak dapat berperan sebagai organisme perintis pada lahan tandus. Benar ya. Kenapa? Karena habitatnya yang tidak ditentukan oleh tanah, baik itu tanah tandus maupun tanah subur. Ingat, lumut kerak ini untuk memperoleh garam, mineral, dan air itu dari udara. Jadi dia sangat bergantung dengan udara, bukan
pada tanah. Justru dengan adanya lumut kerak, maka lahan yang tandus itu akan berubah sedikit demi sedikit menjadi lahan yang subur untuk kehidupan tumbuhan lain. Kemudian yang kedua, lumut kerak dapat melepaskan fragmen talusnya dalam proses pembentukan tanah. Nah, dalam proses pembentukan tanah, dia tidak melepaskan fragmen talus, melainkan apabila bagian dari lumut kerak ini telah mati, maka bagian lumut kerak nanti itu akan mengalami mineralisasi ya, itu dengan cara mineralisasi membentuk suatu humus. Nah, humus ini dia akan melapukkan tanah yang tandus atau tanah yang keras, sehingga nanti kandungan garam mineral ataupun kandungan nutrisi tanah akan kembali seperti semula atau menjadi subur kembali. Nah, lumut kerak ini melepaskan fragmen talusnya itu dalam upaya apa? Dalam upaya sebagai bentuk untuk reproduksi vegetatifnya ya. Bentuk reproduksi vegetatifnya yang kita kenal sebagai nama Soredia, yang dimana Soredia ini adalah bagian dari sepenggal hifa jamur dengan alga. Maka untuk yang kedua ini salah. Benar salah, maka jawabannya yang Charlie. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate.